Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Kurnia Fitri dari Prodi S1 Pendidikan Geografi kelas 2022B, NIM akhir 011. Di sini saya akan membawakan teks narasi yang berjudul Sudut Pandang Generasi Milenial Terhadap Sejarah Bahasa Indonesia dan yang menjadi kebanggaan bangsa. Sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Selama berabad-abad, bahasa Melayulah yang menjadi sarana komunikasi antara masyarakat Indonesia yang berbagai suku dan bahasa. Bahasa Melayu juga digunakan sebagai alat komunikasi di masa penjajahan Belanda. Bahkan, pemerintah Belanda dan negara Indonesia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu. Namun, mengapa bahasa Melayu lah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Padahal di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, terdapat berbagai bahasa yang tersebar di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu yang mudah difahami, yang sederhana, dan tidak mempunyai tingkat kebahasaan lah yang menjadi faktor mengapa bahasa Melayu menjadi asal dari bahasa Indonesia. Kapankah lahirnya bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan pada itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa persatuan. Dan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia disahkan menjadi bahasa negara yang terdapat pasalnya pada Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa nasional, tetapi bahasa Indonesia juga sebagai alat pemersatu dan ketahanan bangsa. Perkembangan bahasa Indonesia terus berkembang pesat, bahkan melebihi dengan bahasa induknya, yakni bahasa Melayu. Di tingkat internasional, bahasa Indonesia menduduki tingkat paling terbesar di Asia Tenggara, dan penyebarannya pun sampai 47 negara di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia pun memberikan perhatian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Buktinya dengan terbentuknya lembaga-lembaga yang memperhatikan bahasa yang dinamakan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bahasa menunjukkan bangsa. Itulah yang tertanam dalam diri kita sejak dulu. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai identitas dan keunggulan, tetapi juga sebagai alat pemersatu yang berjasa dalam sejarah bahasa Indonesia. Namun, bagaimana dengan sekarang? Di era milenial seperti ini, masihkah ada yang bangga dengan bahasa Indonesia? Kini kita tengah memasuki abad di mana mulainya perubahan bahasa Indonesia, terutama bahasa Indonesia populer. Zaman yang semakin modern dan semakin berkembang ini, bahasa Indonesia pun tergeser dengan bahasa Indonesia populer atau yang lebih dikenal dengan bahasa gaul. Bahasa gaul pun semakin merajalela di tingkat para remaja. Bahkan tak jarang orang berpendidikan pun memakai bahasa populer ini, baik dalam bentuk lisan maupun tulis, formal maupun non-formal. Di era globalisasi ini, bahasa Indonesia pun hampir saja berada di tepi jurang. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus mampu melestarikan dan mengembangkan bahasa negeri sendiri. Melestarikan bahasa Indonesia itu adalah hal yang wajib yang dilanjutkan warga Indonesia di generasi yang satu dan ke yang lainnya. Banyak langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan untuk melestarikan bahasa pemersatuan bangsa ini, seperti menanamkan rasa cinta terhadap bahasa sendiri, mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan yang terutama adalah yang dimulai dari diri kita sendiri. Bahasa Indonesia pada masa-masa yang akan datang diharapkan menampakkan peranannya dalam kehidupan modern. Sebab bahasa Indonesia tidak hanya sebagai alat komunikasi dalam masyarakat yang berlatar belakangan yang beraneka ragam, tetapi juga sebagai bentuk seni dan budaya dalam bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.